Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Afifah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan resume migrasi internasional. Jadi pertama akan lebih baik kita membahas dulu ya, apa itu migrasi. Jadi migrasi itu adalah aktivitas perpindahan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kalau dalam internasional jadi lintas batas negara, jadi baik dalam lingkup suatu negara maupun antar negara, seperti itu. Kemudian, kenapa sih kok bisa terjadi migrasi ya? Pada dasarnya, pada zaman dahulu itu, fenomena migrasi itu sudah terjadi. Kalau zaman dahulu, tren migrasi memang disebabkan karena memang orang-orang untuk mencari kebutuhan hidup seperti mencari makan, untuk pertanian, misalnya dalam sektor pertanian gitu. Berbeda dengan pada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang-orang lebih melakukan migrasi karena memang mencari pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi gitu. Atau misal karena menempuh pendidikan, kuliah di luar negeri, atau misal beasiswa-beasiswa di luar negeri, yang memang itu sangat sebenarnya dapat menguntungkan bagi pemerintah Indonesia, karena harapannya jika nanti para diaspora itu setelah melakukan migrasi pulang ke Indonesia ini bisa kemudian memberikan manfaat ilmunya gitu, di-share ilmunya kepada masyarakat Indonesia tersebut. Lalu misal migrasi itu dilakukan kalau sekarang itu karena konflik nih teman-teman. Nah, konflik konflik yang terjadi dalam suatu negara itu bisa menyebabkan migrasi loh. Kenapa? Karena memang masyarakat sipil yang ada dalam suatu negara tersebut merasa terancam, merasa tidak aman gitu, ingin mencari tempat perlindungan, ingin kemudian kebutuhan hidupnya tercukupi seperti itu. Dengan apa? Dengan melakukan migrasi tadi. Adapun orang yang melakukan migrasi itu disebut imigran ya. Baik, kita masuk kepada slide selanjutnya. Nah, tadi ya mengenai konflik gitu. Kita tahu bahwa negara-negara yang sering mengalami konflik, misalkan yang seperti tertera dalam layar ini adalah grafik tentang 5 negara yang melakukan migrasi ke, ini negara asal ya, melakukan migrasi ke negara tujuan. Ini paling tinggi grafiknya ada Republik Syrian Arab Republik, ada Afghanistan, ada South Sudan, ada Myanmar, ada Somalia gitu. Kita tahu bahwa negara-negara ini tuh memang sampai saat ini itu masih terjadi konflik gitu. Konflik yang bahkan sangat memanas. Misal Myanmar dengan konflik Rohingya-nya, Afghanistan dengan konflik Talibannya gitu yang sampai saat ini masih terjadi gitu. Nah, ini adalah sumber data dari UNHCR. Ini kita lihat analisis yang paling tingginya itu adalah oleh negara Syrian Arab Republik. Ini mencapai 6,5 juta atau 6,7 juta sekitar segitu, sangat tinggi sekali gitu. Di mana ini masyarakatnya pada tahun 2018 ini sangat tinggi ya melakukan migrasi. Kemudian disusul oleh Afghanistan, kemudian disusul lagi oleh South Sudan atau Sudan Selatan, kemudian disusul oleh Myanmar, dan terakhir ada Somalia. Itu ada negara-negara yang melakukan migrasi gitu. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah kemana mereka ini pergi gitu. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah negara tujuan mereka teman-teman gitu. Negara penerima seperti itu. Nah, di sini ada 5 negara juga masih dari sumber yang sama UNHCR. Ini di negara Turki, Pakistan, Uganda, Sudan, dan Jerman. Kita tahu bahwa Jerman ini adalah termasuk dalam Uni Eropa gitu, karena memang di Uni Eropa kan minim konflik gitu, makanya menjadi alasan untuk melakukan migrasi ke sana. Turki juga termasuk negara yang aman dari konflik. Ini Turki kita lihat menempati posisi pertama itu sekitar 3,6 juta, disusul oleh Pakistan, lalu kemudian Uganda, Sudan, dan Jerman gitu. Itu tadi beberapa negara gitu, yang
ibaratnya apa, ramah terhadap atau mau menerima pencari suaka gitu ya, pencari suaka atau pengungsi tadi gitu. Hampir lupa, jadi pencari suaka atau pengungsi tadi itu adalah korban dari masyarakat atau korban atau masyarakat sipil yang menjadi korban tadi, konflik tadi gitu, sehingga mereka mencari tempat yang aman gitu, seperti itu. Adapun di sini adalah bagaimana peranan pemerintah untuk kemudian mengelola kebijakan-kebijakan yang ada dalam negerinya terkait dengan penerimaan pengungsi dan pencari suaka ini gitu. Apakah ini kemudian menjadi peluang atau tantangan gitu. Adapun peluang bisa mungkin dimanfaatkan para pengungsi tadi dengan menjadikan mereka tenaga kerja gitu misalkan, atau misal tantangannya kalau dalam era pandemi seperti ini nih, itu kan apalagi dari negara luar ini harus kemudian bisa memperketat gitu ya, memperketat kebijakannya gitu. Pemerintah harus kemudian pintar-pintar apakah bisa memberikan solusi terbaik gitu. Karena memang kan ini terkait dengan pencari suaka, pengungsi ini kan terkait dengan isu hak asasi manusia gitu. Bagaimana mereka aman dari ancaman, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Sama seperti kita yang ingin merasakan hidup yang tenang seperti itu. Adapun peranan organisasi internasional di sini itu adalah IOM dan UNHCR, di mana mereka bertugas untuk mendata imigran-imigran yang gelap gitu ya. Apa ya? Ini juga imigran gelap ini menjadi tantangan ya. Mereka mendata gitu yang memang kadang masih banyak atau bahkan imigran-imigran yang belum sampai ke negara tujuan tapi sudah harus menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanan itu sangat banyak gitu. Itu juga tugas dari UNHCR gitu, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu. Adapun kesimpulan dari penjelasan singkat saya terkait dengan fenomena migrasi internasional, bahwa fenomena migrasi ini tuh berubah seiring dengan perkembangan zaman. Kalau dahulu karena untuk bertahan hidup, untuk bercocok tanam, kalau zaman sekarang itu untuk pendidikan gitu, untuk mencari pekerjaan, sangat berbeda. Apakah kemudian para pemerintah ini, para organisasi internasional tadi bisa memanfaatkan peluang dan bisa memberikan solusi terbaik bagi tantangan-tantangan yang tadi telah disebutkan. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.